Indonesia dengan NIM 25830111006, mahasiswa Magister Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana, akan memaparkan tentang Artificial Neural Network atau ANN, model tiruan jaringan saraf yang sangat kuat untuk memodelkan hubungan optik nonlinear ekstrem di perairan yang sangat keruh. Di mana pada kali ini saya mengambil literatur dari jurnal penerapan jaringan saraf tiruan dengan metode propagation untuk memprediksi curah hujan di kota Medan. Pada latar belakang di mana curah hujan ini berpengaruh pada pertanian, air bersih, energi, serta mitigasi banjir dan kekeringan. Perubahan iklim membuat pola hujan semakin sulit diprediksi dengan metode konvensional. Diperlukan metode yang mampu mengenali hubungan nonlinear, yaitu jaringan saraf tiruan atau JST atau ANN dengan algoritma backpropagation. Latar belakang, jadi perubahan iklim atau pola curah hujan tidak menentu. Kemudian itu diprediksi konvensional atau kurang akurat. Kemudian ini untuk dihasilkan dapat menggunakan Artificial Neural Network atau JST atau ANN. Pada penelitian ini difokuskan pada Kota Medan, di mana Kota Medan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara memiliki luas 265,10 km dengan geografis sebagai berikut. Berdasarkan klasifikasi BMKG, iklim Kopen Medan termasuk dalam iklim hutan tropis dengan musim kemarau yang tidak jelas atau suhu rata-rata sekitar 27 derajat Celcius, serta curah hujan tahunan itu sekitar 2200 mm. Kemudian kondisi yang tersebut menjadikan Medan wilayah tepat untuk penerapan model prediksi curah hujan yang berbasis jaringan saraf JST dengan algoritma backpropagation berdasarkan BMKG 2021. Jadi jaringan saraf tiruan atau ANN atau JST ini adalah teknik komputasi yang meniru cara kerja otak manusia, terdiri dari neuron-neuron buatan yang saling berhubungan dalam beberapa lapisan input, hidden, output. Metode ini dikenal karena kemampuannya untuk melakukan learning form data tanpa memerlukan model matematika eksplisit dari fenomena yang dipelajari. Penggunaan ANN memberikan keuntungan karena kemampuan mengenali pola kompleks dalam data nonlinear, termasuk dalam masalah prediksi curah hujan. Ini berdasarkan Huntington et al. 2024. Dalam aplikasi prediksi curah hujan, ANN biasanya dilatih menggunakan data historis runtun waktu yang telah dinormalisasikan untuk menstabilkan proses pelatihan. Evaluasi model umumnya dilakukan menggunakan metrik seperti mean squared error MSE atau disebut dengan MSE untuk mengukur rata-rata kesalahan kuadrat antara nilai prediksi dan aktual, serta koefisien korelasi atau R untuk menilai sejauh mana model mengikuti pola data. Nilai MSE yang rendah dan nilai R yang mendekati 1 menandakan model mampu menghasilkan prediksi yang akurat sesuai dengan data historis atau berdasarkan teori Nordin et al. 2023. Dalam jurnal ini, metode penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimen dengan penelitian model jaringan saraf tiruan propagation untuk memprediksi curah hujan bulanan di Kota Medan dari dengan sumber datanya yaitu BMKG Kota Medan, kemudian periodenya 2022 hingga 2024. Datanya yang diambil ini data curah hujan bulanan. Kemudian BMKG data 2024 hingga 2022 hingga 2024 itu kemudian dinormalisasikan dilihat skalanya minimal maksimal, kemudian trainingnya 70% dan testingnya 30%. Lalu JST backpropagationnya itu input 12, hiddennya 10 dan outputnya 1. Kemudian training 200 plots. Lalu input liner, hidden layer, output seperti pada gambar ini. Di mana hidden layer ini tadi sudah dijelaskan ada hidden 10, kemudian input 12, outputnya 1. Prediksi curah hujan bulanan berikutnya. Model ini dibangun menggunakan Python, TensorFlow keras atau Google Colab serta dievaluasi menggunakan MSE dan koefisien korelasi.
Jadi pada penelitian ini tahapannya sudah seperti gambar ini yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, dan menggunakan SHP-nya seperti ini. Lalu tahapan penelitian ini dimulai sebelum literatur dikumpulkan, pengumpulan data juga, lalu proses data, lalu membuat model JST di Google Colab, lalu evaluasi model, visual hasil, lalu selesai dari sini untuk metode penelitiannya. Hasil dari penelitian ini di mana ini adalah didapatkan dari data curah hujan selama 3 tahun 2022 hingga 2024. Kemudian ini adalah data di bawah ini adalah data setelah curah hujan setelah dinormalisasikan. Kemudian selanjutnya data yang gambar 4 grafik performansi pelatihan JST ini merupakan MSE pelatihan gambar garis biru, lalu MSE yang garis kuning ini adalah validasinya. Itu berdasarkan tahapan pelatihan dalam prosesnya pembuatan saraf jaringan tiruan ini mempunyai menyesuaikan bobot dan agar bisa menghasilkan proses mendekati nilai aktual, di mana nilai MSE ini dapat diamati secara visual pada gambar 4 ini. Lanjut, di sini adalah curah hujan, data curah hujan 2024, di mana ada naik turun selama tahun 2022 hingga 2024. Lalu gambar ini adalah hasil perbandingannya. Targetnya yang garis biru, kemudian keluarannya adalah garis merah, orange. Kemudian hasil daripada penelitian ini menunjukkan korelasi R dihasilkan adalah sebesar 0,9863 ditampilkan pada gambar ini di prediksi ini. Lalu hasil data pelatihan jaringannya itu tingkat dari hasilnya ditemukan data error. Kemudian R-nya tadi sudah dijelaskan, MSE-nya 0,003232. Kemudian pada jurnal ini prediksi mendekati data aktual, akurasinya sangat tinggi. Sehingga studi ini menunjukkan bahwa jaringan saraf tiruan JST dengan algoritma backpropagation mampu memprediksi curah hujan di Kota Medan dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi. Model JST dengan struktur 12-10-1 dapat mempelajari pola hujan dari data 2022, tahun 2022 hingga 2024 dan memberikan kinerja prediksi yang baik. Terbukti dari nilai koefisiensi korelasi R-nya atau 0,9868 yang menunjukkan hubungan sangat kuat antara data aktual dan hasil prediksi serta nilai MSE pengujiannya 0,003232 yang menunjukkan tingkat kesalahan prediksi yang rendah. Dengan demikian, penerapan metode backpropagation sangat tepat untuk analisis prediksi curah hujan guna mendukung perencanaan mitigasi serta bencana dan pengelolaan sumber daya air. Kinerja model ini masih bisa diperbaiki dengan menambahkan data pelatihan dan melakukan penyesuaian terhadap parameter seperti jumlah APODs atau struktur jaringan dan fungsi aktivasi agar hasil prediksi lebih optimal di kemudian hari. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.